Kalian semua pasti pernah ngerasain tiba-tiba uang kalian hilang gitu aja, atau dompet kalian yang tiba-tiba kosong padahal kalian nggak pernah foya-foya. Itu karena kalian miskin. Tapi bukan itu yang akan kita bahas sekarang, karena yang kita bahas adalah salah satu makhluk mistis yang terkenal dengan sifatnya yang sangat mencintai duit. Dan bahkan kalau kalian belek dadanya gitu, belek, itu bahkan tertulis I love duit. Siapa lagi kalau bukan the one and only tuyul. Dari mana asal usulnya? Kenapa diberi nama tuyul? Hingga yang paling jarang orang bahas adalah jenis-jenis dari tuyul hingga siapa sebenarnya orang tuanya. Dan pastikan kalian nonton sampai habis karena video ini akan sangat penting. Penting bagi channel YouTube saya. Jadi tuyul sendiri adalah salah satu makhluk halus dalam kepercayaan budaya Indonesia, terutama dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Untuk bentuknya sendiri dipercaya makhluk halus ini berbentuk seperti anak kecil, berkepala botak, telanjang, warna kulitnya yang keabu-abuan hingga kehijauan. Dan konon tuyul ini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu mencari duit untuk majikannya. Untuk asal-usulnya sendiri, tuyul ini berasal dari kepercayaan mistik Jawa kuno yang bercampur antara animisme, dinamisme, dan juga ilmu hitam. Menurut cerita yang beredar, tuyul ini berasal dari bayi yang lahir secara tidak normal. Ada juga yang percaya kalau tuyul ini berasal dari bayi yang diaborsi dan juga ritual pesugihan. Bahkan yang paling seram adalah tuyul ini sebenarnya makhluk gaib peliharaan dari orang yang melakukan perjanjian dengan iblis. Cerita ini sebenarnya sudah beredar di kalangan masyarakat Jawa sejak zaman kerajaan dan akan terus hidup melalui cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Tapi kenapa disebut tuyul? Untuk nama tuyul sendiri, banyak yang percaya bahwa ini berasal dari bahasa Jawa. Ada juga yang bilang tuyul ini berakar dari kata tuyul, yang berarti makhluk kecil yang licik. Ada juga yang mengaitkan dengan sifatnya yang usil, suka sembunyi, dan suka mencuri. Intinya nama itu melekat dengan tuyul karena sifatnya yang nakal dan juga berbahaya. Tapi siapa sih sebenarnya orang tua tuyul? Banyak orang yang percaya bahwa tuyul ini tidak punya orang tua biologis. Mereka ini dianggap sebagai anak dukun, anak dari orang pemilik pesugihan, atau ada juga yang bilang bahwa tuyul ini berasal dari perjanjian seseorang dengan iblis. Dan untuk majikannya sendiri, mereka ini punya kewajiban untuk memberikan makan tuyul ini seperti telur mentah, ASI yang langsung dari pabriknya hingga bubur. Dan mereka juga memiliki kewajiban memperlakukan tuyul ini dengan baik selayaknya anak kecil. Dan jika mereka melanggar, dipercaya mereka ini bisa jatuh sakit hingga kehilangan harta secara misterius. Dan yang paling jarang orang bahas, padahal ini adalah bagian yang paling penting dari cerita tuyul ini, adalah jenis-jenis dari tuyul itu sendiri. Dan tuyul yang paling basic digambarkan, tuyul ini berukuran kecil, hanya mencuri uang-uang receh, dan ceritanya paling sering kita dengar dan paling sering dijumpai oleh orang-orang. Dan naik satu level di atasnya adalah tuyul gundul. Tuyul ini digambarkan memiliki ciri fisik berupa anak kecil dan kepala yang botak licin. Katanya tuyul ini lebih agresif, tetapi bisa membuat pemiliknya ini menjadi lebih kaya dengan cara yang instan. Dan yang paling hardcore adalah tuyul hitam. Tuyul ini digambarkan lebih kuat dan juga berbahaya. Tuyul ini dihasilkan dari sebuah ritual manusia dan juga iblis. Dan konon, selain bisa untuk menghasilkan kekayaan dengan instan, tuyul ini juga bisa disuruh untuk mencelakai orang lain. Dan untuk kasus tuyul yang paling terkenal adalah kasus tuyul di era 90-an. Pada saat itu banyak orang yang melaporkan bahwa mereka kehilangan duit secara misterius di dalam lemari hingga celengan mereka. Bahkan ada juga yang bersaksi bahwa mereka itu sering melihat anak kecil yang berlarian pada malam hari. Untuk kasus ini sendiri banyak terjadi di daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga pinggiran kota Jakarta. Dan karena hal itu banyak warga yang merasa takut hingga akhirnya mereka melakukan penangkalan dengan cara
menancapkan paku dan juga bawang putih di sekitar rumah mereka hingga menaruh kepiting cermin di dalam baskom yang berisi air. Dan meskipun tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, tapi kasus ini menjadi sangat viral pada saat itu dan sampai masuk dalam berita nasional. Dan dalam dunia pop modern, tuyul ini bukan hanya sekedar cerita yang mistis dan juga horor, tapi juga berhasil menjadi salah satu ikonik dalam dunia hiburan. Contohnya yang paling terkenal adalah sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Bahkan di kancah internasional seperti di game MOBA Honor of King, Tuyul ini berhasil mengambil peran bersama Sundel Bolong dan juga Pocong menjadi salah satu skin di game itu. Dan untuk saya sendiri, sebenarnya saya lebih percaya bahwa Tuyul ini adalah simbol dari sifat rakus dan juga keserakahan yang digambarkan oleh nenek moyang kita. Representasi dari kekayaan yang instan hingga sebuah peringatan bahwa kalau kita ingin mencari rezeki harus dengan cara yang halal dan juga kerja keras. Dan entah kalian mau percaya atau tidak dengan cerita tuyul ini, tapi cerita ini akan tetap terus ada dan terus hidup karena sudah menjadi bagian dari cerita rakyat Indonesia yang unik dan juga khas. Dan sepantasnya kita juga sebenarnya harus menjaga cerita ini agar terus ada karena sudah menjadi bagian dari kekayaan budaya kita. Tapi menurut kalian cerita tentang tuyul ini kisah nyata atau hanya sekedar mitos? Dan kalau kalian pernah dengar cerita tuyul di daerah kalian, boleh kalian share di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar channel ini makin berkembang dan kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya.